Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, salam sehat selalu. Apakah benar kaum Ba'alawi, para habaib, para orang-orang pendatang dari Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang hari ini banyak dicintai oleh para muhibbin yang mayoritasnya dari kalangan Nahdlatul Ulama? Kalau dari non-Nahdlatul Ulama itu kayaknya tidak ada. Mungkin barangkali Anda tahu, boleh disebutkan non orang-orang dari Nahdlatul Ulama yang mencintai habaib siapa, bisa Anda ingatkan atau beritahu. Kenapa? Kalau Muhammadiyah, Persis, organisasi keislaman yang lainnya yang selama ini sudah berkecimpung dunia pendidikan dan umurnya juga sudah tua, sebagaimana Nahdlatul Ulama yang sudah 1 abad, itu tidak ada ajaran suruh mencintai Habib, suruh mengagungkan, memuliakan cucu Nabi, tidak ada. Jadi mereka egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, hidup setara, benar-benar sesuai dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara hidup satu sama lain saling menghargai dan merasa sederajat itu ajaran yang ada di Islam yang dipraktekkan di bumi Pancasila Indonesia ini. Namun apabila ada menginginkan orang lain lebih tinggi derajatnya, makomnya, kemudian kita agungkan mereka, kita merasa lebih rendah dari mereka, ya itu bukan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan Muhammadiyah serta organisasi lainnya itu sudah mempraktekkan ini, maka semoga Nahdlatul Ulama nantinya ke depan juga memberantas praktek-praktek asobiyah, praktek-praktek mengkultuskan individu, praktek-praktek menjadi muhibbin. Kenapa? Karena di situ akan berkembang yang namanya brainwash atau mencuci otak. Orang yang menjadi muhibbin hari ini dicurigai mereka sudah dicuci otaknya oleh para habaib. Buktinya dari mana? Selama ini apa-apa yang diterima dari habaib itu pasti sesuatu yang benar. Dan ada pemahaman yang berbeda, itu dianggap sesuatu yang tidak benar. Dan itu juga dibesar-besarkan oleh para habaib yang menjadi junjungannya. Nah, mereka Habib itu kalau lagi ceramah di mana-mana tidak pernah menceritakan kebesaran Nabi, kebesaran para sahabat Nabi, mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk dibedah. Mereka lebih berkutat di dalam pencitraan, di dalam menceritakan kakeknya Habib Anu yang katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit, semua yang bersifat berbau mistis dan karomah serta kesaktian dari kakek-kakeknya, yang itu menjadi kebanggaan, menjadi simbol bahwa mereka itu suatu kaum yang elit yang mewarisi kehebatan dari orang-orang yang suci dan hebat. Itu yang terus dibicarakan kemana-mana, walaupun ketika dicek di lapangan, dicek pada data-data manuskrip yang ada, itu semuanya tidak betul. Seperti yang namanya Faqih Muqaddam itu ternyata banyak yang mencoba mencari datanya. Seorang Faqih Muqaddam yang katanya hidupnya itu sebagai waliullah yang derajatnya nggak jauh beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi nggak punya jejak digital, nggak punya kitab karya 1 lembar pun, nggak punya peninggalan apapun, dan bahkan makam yang ada itu pun dicurigai. Apakah betul itu makamnya Faqih Al-Muqaddam? Nah, itu dari 1 orang, kakeknya para habaib, belum yang lain-lainnya. Maka mencuci otak para muhibbin yang sudah berlangsung sekian lama di negeri kita ini, itulah yang membuat posisi para habaib semakin kuat, semakin bebas. Dia melakukan berbagai macam hal apa yang dia inginkan, termasuk ketika dawir, ketika minta donasi sumbangan, ketika mengatakan perlu apa-apa kepada para muhibbinnya, ya muhibbin tidak berani menolak karena
terpatri dalam hati mereka itu sebuah kepercayaan yang begitu mendalam, yang menganggapnya itu adalah kemuliaan kalau diminta sesuatu oleh Habib. Apalagi banyak cerita istrinya itu dikasihkan untuk kemudian dijadikan istri siri. Sekian banyak istri para Habib itu membuat mereka juga merasa beruntung. Wah, beruntung istri saya dipakai sama Habib. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sedang posisi dicuci otaknya. Dia tidak bisa menggunakan logika akal sehat, menilai sesuatu dengan objektif, berusaha untuk mengambil sisi baik dengan kacamata yang realistis, tidak bisa. Nilai-nilainya bias, nilai agamanya itu menjadi nilai agama yang tidak berdasarkan pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ajaran yang sudah disesuaikan dengan selera oleh para habaib, sehingga itulah yang diyakini sebagai kebenaran yang absolut yang perlu diperjuangkan. Sehingga nanti andai kata ada orang yang berusaha menentang, maka dia garda terdepan, siap takbir untuk mengangkat tangan, untuk memeranginya, siap mengasah golok. Nah, maka Anda saksikan sendiri bagaimana Habib Rizik itu kalau memprovokasi, takbir, angkat tangannya, takbir, asah goloknya. Nah, itu ajakan ngasah golok itu bukan sekali dua kali, sudah tiap hari kita dengar. Artinya apa? Dengan cara seperti itu, para muhibin itu akan terpacu untuk berjihad membela junjungannya yang itu sebagai kebenaran, dan yang menentangnya semuanya adalah Dajjal, semua adalah PKI, semua adalah mereka para togut atau mereka orang-orang kafir. Nah, itulah glorifikasi semacam ini yang hari ini dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Walaupun kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membekukan, telah membrandel, sudah membubarkan organisasi HTI, tapi kita tidak ada jaminan ke depan nanti apakah tidak akan muncul lagi organisasi serupa yang beda nama saja tapi sama kelakuannya. Itu tidak bisa kita hindarkan kalau hari ini usaha untuk mengajak para muhibin, mengajak para tetangga, sanak saudara, sepupu, paman, tante, kerabat kita semua untuk sadar bahwa kita itu ternyata adalah sama derajat kemanusiaannya. Walaupun kita itu bukan keturunan dari Arab sana, walaupun kita bukan keturunan Nabi, tapi kita ternyata sama derajatnya dalam mereka. Bahkan leluhur kita Nusantara ini leluhur yang sudah terbukti, leluhur yang tinggi ilmunya, tinggi peradabannya, bukti peninggalannya sudah ada, peninggalan Majapahit, peninggalan Candi Borobudur, peninggalan kerajaan-kerajaan yang sudah kita verifikasi dan dunia mengakuinya. Bukti kalau Nusantara ini bangsa yang maju. Kenapa kita merasa rendah sementara bangsa lain yang mengatakan dirinya itu cucu keturunan Nabi, datangnya dari Tarim yang katanya suci, mulia, tanahnya para wali, itu nggak ada bukti, kita percaya. Apa yang membuktikan bahwa itu tempat benar-benar tempat yang istimewa? Nggak ada bukti, dan itu kita percaya hanya berdasarkan cerita-cerita yang dibangun sekian lama, kurupat-kurupat yang tidak ada orang yang untuk memeranginya. Maka Anda jangan merasa lelah untuk menyuarakan tentang kebenaran yang harus dijadikan sebagai jalan panduan, sehingga anak cucu nanti mereka itu tidak tercabut dari akar kebudayaan bangsa dan tidak merasa rendah diri sebagai generasi bangsa Indonesia yang memang sudah dari awal, sebelum adanya Belanda, bangsa kita itu bangsa yang lebih tinggi, sekalipun berhadapan dengan bangsa lain yang katanya lebih maju, Eropa atau negara manapun. Maka bangsa Indonesia hari ini harus kembali citra dirinya, jangan merasa rendah diri, jangan merasa bahwa kita ini orang nomor 2, jangan menomorsatukan kaum-kaum pendatang. Kita tuan rumah, kitalah yang berhak untuk mengatur negeri kita sendiri. Jangan kita kemudian menundukkan kepala kepada bangsa lain, sehingga itulah celah untuk menjajah negeri kita. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda itu awalnya adalah husnuzon. Belanda datang ke Indonesia semua bersifat husnuzon, baik sangka. Kemudian orang terperdaya
ternyata POC datang itu bukan cuma berdagang tapi ingin menguasai Indonesia, terbukti dengan bala tentara yang didatangkan merampas tanah-tanah Indonesia. Maka husnuzon waktu itu adalah kesalahan. Hari ini kita husnuzon, Nahdlatul Ulama husnuzon kepada para habaib, husnuzon kepada para orang-orang pendatang yang kesemuanya itu bagian dari ajaran agama. Tapi ketika bukti-bukti sudah ditemukan, bukti mereka menghegemoni, bukti mereka merendahkan tuan rumah orang Nusantara, bukti mereka mengklaim sejarah Indonesia, bukti mereka membuat kuburan-kuburan palsu, bukti mereka melecehkan para kiai dan ulama dengan mereka mencaci maki, bukti bahwa mereka memframing segala sesuatu itu milik mereka, milik para habaib Indonesia pintunya tarim. Itu semua bukti bahwa husnuzon harus dibatalkan karena itu sudah menyalahi. Husnuzon boleh digunakan sekiranya kita tidak melihat sisi buruk dari orang itu. Namun ketika sisi buruk, bukti-bukti sudah ada, maka yang ada adalah kita waspada dan membentengi diri. Bukan lagi husnuzon, kita proses segala kelakuan-kelakuan yang tidak baik itu agar tidak berkelanjutan. Begitu kiranya, semoga kawan-kawan dari warga Nahdlatul Ulama yang masih husnuzon, masih tercuci otak dan pemikirannya, masih berusaha untuk nunduk, menganggap dirinya rendah, menganggap habaib itu lebih tinggi. Semoga dengan terus tidak ada henti-hentinya disuarakan tentang perkara ini, menjadi kemudian merasa dapat pencerahan dan bertobat, sehingga kembali kepada agama yang benar, kembali untuk tidak mengkultuskan individu, mengkultuskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadahnya diterima. Sekiranya syirik yang ada dalam hati, dalam diri kita, baik ucapan perbuatan itu kita perangi, maka kita akan mendapatkan tauhid, nilai iman yang lurus, yang itu menjadi bekal bagi perjalanan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekiranya kita tetap dalam kesyirikan, mengkultuskan individu, menganggap manusia itu air liurnya suci mulia, kemudian itu membuat kita dapat syafaat Nabi, hanya bermodalkan air liur dari orang yang kita anggap sebagai cucu Nabi, maka itulah kesesatan yang hari ini terjadi di dunia modern. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.